Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rekayasa ide saya yang berjudul spektrofotometri serapan atom. Nah, pada rekayasa ide kali ini saya akan menggunakan sampel cat rambut. Nah, kosmetika adalah setiap zat yang digosokkan, dipercikkan, disiramkan, dilekatkan, atau dipakaikan dalam bagian tubuh manusia. Nah, pewarna rambut adalah kosmetik yang digunakan dalam tata rias rambut yang fungsinya untuk mengembalikan warna asli rambut, untuk menutupi uban, maupun membuat warna lain pada rambut. Nah, pada cat rambut itu sendiri terdapat timbal. Nah, timbal atau dengan nama lain timah hitam banyak dimanfaatkan oleh manusia, diantaranya untuk pewarna cat atau pewarna rambut. Nah, pada umumnya timbal dalam cat rambut ini sangat sedikit ataupun mungkin tidak ada. Nah, jadi dilakukan analisis tingkat kepekaan yang sangat tinggi, yaitu spektrofotometri serapan atom. Nah, untuk berikutnya saksikan video berikut ini. Pendahuluan. Pewarna rambut adalah sediaan kosmetik yang digunakan dalam tata rias rambut baik untuk mengembalikan warna asalnya dan menutupi uban atau membuat warna lain. Nah, timbal atau dengan nama lain timah hitam dalam bentuk persenyawaan timbal banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk pewarna cat rambut. Spektrofotometri serapan atom atau SSA digunakan dalam penelitian kadar timbal. Ada perumusan masalah dalam rekayasa ide ini terdapat dua, bagian A dan bagian B. Adapun tujuan penelitian yaitu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya cemaran logam PB dalam cat rambut. Yang B, untuk mengetahui kelayakan cat rambut berdasarkan SNI. Berikutnya adalah identitas jurnal. Berikut identitas jurnal yang saya kutip. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Bagian A, prosedur penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml, lalu dicampurkan campuran warna intermediate dan pembangkit warna dan kemudian diaduk. Yang kedua, penyiapan sampel. Sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml. Yang ketiga, analisis kuantitatif. Nah, dilakukan dengan metode spektrofotometri serapan atom. Lalu yang keempat, analisis logam dalam sampel, yaitu logam timbal diukur absorbansinya, larutan sampel dengan spektrofotometri serapan atom pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Nah, konsentrasi timbal ini dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi linier dan dari kurva kalibrasi. Nah, selanjutnya kadar timbal sebenarnya dapat dihitung dari konsentrasi tersebut. Selanjutnya pada bagian hasil, adapun hasil yang diperoleh tidak dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, tabel pertama hasil analisis logam timbal atau PB pada cat rambut yang beredar di Kota Makassar dengan metode spektrofotometri serapan atom pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Nah, pada sampel A berat sampelnya 10,0049 dan serapannya minus 0,0048, konsentrasi min 0,1410. Kadar timbal lebih kecil dari 0,01. Nah, sampel B berat sampel 10,0248, serapan minus 0,0049, konsentrasi 0,1450 dan kadar timbal lebih kecil dari 0,01. Sampel C berat sampel dalam gram 10,0061, serapan minus 0,0047, konsentrasi minus 0,1369 dan kadar timbal yang didapat adalah lebih kecil dari 0,01. Selanjutnya kita masuk dalam kurva kalibrasi yang dalam kurva tersebut terdapat absorbansi dari 0,0000 sampai 1,2000. Nah, dia bagian konsentrasi 0 sampai 0,01, 0,02 dan 0,03. Nah, berikut adalah grafiknya. Dapat kita lihat R kuadratnya yaitu 0,9996. Nah, di sini kita bisa melihat peningkatan dari absorbansi yang dialami oleh logam timbal. Dan puncaknya itu ada di antara 0,02 sampai 0,03, yaitu absorbansi 1,0000.
Selanjutnya kita masuk dalam bagian C, yaitu pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu bahwa penentuan kadar logam berat timbal ini pada sampel cat rambut A, B, dan C menggunakan alat spektrofotometri serapan atom yang berdasarkan absorbansi cahaya oleh atom, di mana atom-atom yang terbentuk adalah atom yang sama dengan elemen yang ada di dalam lampu katoda, sehingga cahaya dari lampu tersebut akan terabsorpsi. Nah, penyerapan energi oleh atom terjadi pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh atom tersebut. Cara kerja SSA dimulai ketika sumber cahaya dari lampu katoda yang berasal dari elemen yang sedang diukur dilewatkan ke dalam nyala api yang berasal dari sampel yang telah teratomisasi. Kemudian radiasi tersebut diteruskan ke detektor melalui monokromator. Nah, sampel ini dapat kita lihat dilakukan penelitian untuk menganalisis logam berat timbal PB pada beberapa cat rambut yang berada di Kota Makassar dengan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Nah, berdasarkan hasil pengukuran kadar logam berat timbal PB pada cat rambut menggunakan spektrofotometri serapan atom pada masing-masing panjang gelombang 283,3 nanometer, diperoleh hasil negatif pada semua sampel cat rambut atau lebih kecil dari 0,01 untuk timbal. Selanjutnya kita masuk dalam bagian akhir, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan rekayasa ide yang saya lakukan, adapun kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama, semua sampel cat rambut yang diuji hasilnya negatif dari kandungan timbal. Yang kedua, dari ketiga sampel yang diuji, merek A, B, dan C memenuhi syarat untuk digunakan. Adapun kesimpulan yang ketiga, yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap kasus dampak penggunaan kosmetik lainnya yang mengandung logam seperti logam timbal dan raksa pada masyarakat. Sekian dari video rekayasa ide saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf, dan semoga video rekayasa ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.